Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, semangat dalam belajar dan selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin. Hari ini kita jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan mempelajari aspek akidah dengan tema beriman kepada hari akhir. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah ketika bumi berhenti berputar. Tujuan materi pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, memahami makna iman kepada hari akhir. Dan yang kedua, menunjukkan contoh perilaku orang yang beriman kepada hari akhir. Anak-anak, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang adanya hari akhir. Di antaranya yang saya ambil ini adalah dalam Al-Quran surat Saba ayat 3 tentang sikap orang kafir terhadap adanya hari akhir, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimul ghaibi la yaghzubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan orang-orang yang kafir berkata, hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada tersembunyi daripadanya seberat darah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Anak-anak, tahukah arti hari akhir? Hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Hari akhir sering disebut dengan hari kiamat. Dalam Al-Quran disebutkan juga nama lain untuk hari akhir. Di antaranya yang pertama, Yaumul Qiyamah atau hari kiamat, yakni hari hancurnya semua alam semesta ini beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Yang kedua, Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Maksudnya hari dibangkitkannya seluruh makhluk setelah datangnya hari kiamat. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar atau hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Maksudnya tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur. Dan yang keempat ada Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal manusia, yakni hari perhitungan manusia yang sudah dilakukan selama hidup di dunia, baik itu amalan yang baik maupun yang buruk. Dan yang kelima Yaumul Mizan atau hari pertimbangan amal manusia, yaitu hari ditimbangnya kualitas amal manusia antara amal yang baik dan amalan yang buruk. Dan yang terakhir ada Yaumul Jaza atau hari pembalasan, yakni hari pembalasan setelah apa yang dilakukan manusia saat di dunia. Jika manusia saat di dunia ini memperbanyak amal soleh, maka akan ditempatkan di surga. Sebaliknya, bagi orang yang durhaka maupun ingkar kepada Allah, akan ditempatkan di neraka. Anak-anak, perlu diketahui hari akhir atau hari kiamat menurut Yunazar Ilyas dalam kitab Kuliah Akidah Islam membedakan bahwa kiamat itu ada dua macam. Yang pertama ada kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu hancurnya sebagian kehidupan di dunia. Contohnya, meninggal dunia, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, banjir bandang, dan lain-lain. Dan yang kedua ada kiamat kubro, adalah hancurnya seluruh kehidupan di alam semesta. Jadi semuanya akan dihancurkan oleh Allah dan berganti menjadi alam akhirat. Pada dasarnya kedatangan hari kiamat tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya, hanya Allah sendiri yang mengetahui. Tetapi Allah telah menunjukkan tanda-tanda hari akhir
kepada Rasulullah. Yang pertama, banyak orang miskin berlomba-lomba membangun kemegahan. Yang kedua, hilangnya hormat anak kepada orang tua. Yang ketiga, banyak terjadi gempa, pembunuhan, dan fitnah. 4. Banyak orang berbuat kejahatan dan kemungkaran. 5. Jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. 6. Waktu berjalan serasa cepat dan pendek. Untuk nomor 1 sampai 6 itu dikenal dengan tanda-tanda kecil, dan yang ada nampak di sekitar kita sekarang ini banyak terjadi hal demikian. Yang ketujuh, terbitnya matahari dari arah barat. 8. Turunnya Nabi Isa ke bumi. 9. Munculnya makhluk bernama Ya'juj dan Ma'juj. Yang 10. Keluarnya Dajjal. Untuk nomor 7 sampai 10 ini dikenal dengan tanda-tanda besar, yakni mendekati datangnya hari kiamat. Anak-anak, setelah tadi mengetahui tanda-tanda hari akhir, perlu diketahui juga proses terjadinya hari akhir. Maksudnya kehidupan setelah hari kiamat. Ketika hari kiamat terjadi, malaikat Israfil meniupkan sangkakala, maka semua makhluk dihancurkan Allah dan semuanya dalam keadaan mati. Setelah mati, kemudian malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, maka seluruh makhluk atau manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Peristiwa ini dikenal dengan Yaumul Ba'ats. Setelah itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian diadakan perhitungan amal manusia yang telah dilakukan selama hidup di dunia, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Setelah itu diadakan penimbangan amal. Kemudian setiap manusia akan menerima pembalasan atas perbuatan yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Bagi yang beriman dan beramal soleh maka ditempatkan di surga. Sebaliknya bagi yang ingkar dan durhaka kepada Allah maka disediakan neraka, tempat yang penuh dengan penyiksaan atas perbuatan dosa yang dilakukan selama di dunia. Nah, di samping itu ada gambar perjalanan kehidupan manusia mulai di dunia sampai perjalanan di akhirat. Nah, bisa diperhatikan anak-anak ya. Setelah anak-anak mengetahui pengertian hari akhir dan proses kehidupan setelah hari kiamat, maka kita bisa mengambil pelajaran atau hikmah agar kita senantiasa melakukan hal-hal yang baik dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara hikmah beriman kepada hari akhir diantaranya adalah: yang pertama, bertambah yakin dengan kebesaran Allah dan kekuasaannya. Yang kedua, bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan. Dan yang kelima, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Nah, anak-anak, sebagai anak soleh yang beriman, marilah kita semua selalu mengerjakan amal soleh, melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah. Terutama salat wajib 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung dan kelak di akhirat akan mendapat surganya Allah. Amin. Anak-anak, sebelum pelajaran ini kita akhiri, ada tugas mandiri yang harus dikerjakan sebagai evaluasi atau tindak lanjut dari pelajaran hari ini, yaitu anak-anak menjawab pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang hari akhir atau hari kiamat? Jelaskan. Nah, ini ditulis pengertiannya. Yang kedua, apa perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro? 3. Sebutkan 3 tanda-tanda besar hari akhir. 4. Sebutkan proses kehidupan setelah hari akhir. 5. Sebutkan 3 hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, anak-anak jangan lupa setelah selesai mengerjakan, jawaban dikirim ke ustazah. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.